Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sejahtera dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program Ngobrol Virtual edisi spesial hari ini Kamis 21 November 2024. Nah Tribuners, dalam beberapa menit ke depan tentunya kita akan berdiskusi, berbincang, dan membahas tentang topik-topik yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya adalah bagaimana tren dari kendaraan listrik di masa kini sendiri dalam podcast yang bertajuk Move On ke Motor Listrik. Dan tentunya Tribuners, untuk diskusi pada hari ini dalam podcast ini kita telah mengundang salah satu tamu yang spesial pula tentunya, yakni Bapak Ariandi Kaimudin selaku Branch Manager Kalakars Cabang CPI Makassar. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ariandi. Ya, sore. Gimana Pak kabarnya Alhamdulillah dalam baik. musim pancaroba ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah mungkin kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Ya. Jadi teman-teman Tribuners mungkin mau mengenal dulu nih lebih jauh tentang Pak Ariandi Kaimudin sendiri. Seperti apa sebenarnya perjalanan karirnya di Kalakars? Oke. Silakan Pak. Halo Tribuners, nama saya Ariandi Kaimudin. Saya gabung di Kalakars itu 2013 ya. 2013 awalnya di roda 4. Terus berpindah-pindah bisnis, terakhir di 2009 sempat pegang roda 2 lagi juga, tapi masih motor konven. Setelah 2023 kembali ke listrik. Oke baik Pak. Nah background pendidikannya sendiri memang apakah dari bidang otomotif atau seperti apa nih Pak? Saya Lulusan background mana? pendidikannya sarjana administrasi bisnis. Oh, sarjana administrasi bisnis. Iya. Oke, baik Pak. Tapi masih relevan lah ya Pak ya dengan branch manager, tentunya paham ya Pak ya tentang market dan seterusnya. Nah, Tribuners, hari ini kita akan membahas nih sesuai dengan tema yang disampaikan tadi untuk move on ke motor listrik. Mungkin boleh Pak sedikit banyak mungkin dijelaskan untuk teman-teman Tribuners sendiri mengenai sebenarnya gimana sih Pak minat motor listrik sendiri, baik secara nasional ataupun mungkin secara regional di Sulawesi Selatan mungkin khususnya. Mungkin yang bisa saya bahas adalah Sulsel aja Pak ya. Silakan Di Pak. Sulsel sendiri itu kan saya di motor listrik itu 1 tahun ya. Jadi kalau jika dibandingkan tahun lalu sama tahun ini, peningkatannya hampir 5 kali lipat. Artinya 5 kali lipat. tahun 2023 itu peminat motor listrik secara demand Sulsel itu 466 orang. Sekarang menjadi per bulan yang sama itu 2.466. Artinya kan 5 kali lipat, 500% kenaikannya. Ya, orang sangat menerima dengan itu Pak, di Makassar, di Sulsel terutama. Baik Pak. Dan itu sebenarnya kalau mungkin dibaca datanya mungkin kota yang paling banyak selain dari Makassar itu sebenarnya peminatnya di mana Pak? Makassar, Maros sama Goa sih. Oh, oke, baik. Terakhir Bone juga sudah lumayan. Oke, baik Pak. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman Tribuners sudah ada yang kepikiran Pak untuk beralih ke motor listrik, tapi mungkin mereka masih bertanya nih Pak, kenapa harus beralih dari sepeda motor BBM ke motor listrik? Apa sebenarnya alasan utamanya orang-orang harus mempertimbangkan untuk move on ke kendaraan listrik? Ya. Sebenarnya kenapa harus move on itu yang kita harus lihat adalah motor listrik itu ramah lingkungan. Artinya kita mengurangi emisi karbon pertama. Kedua adalah kita mengurangi polusi udara. Tidak ada lagi suara bising di telinga dan lain-lain. Karena motor listrik sangat-sangat silent. Yang lebih penting adalah kita mengurangi biaya operasional. Artinya apa itu biaya operasional? Biaya BBM yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya kita gunakan biasanya 10.000, 20.000, itu biasanya. Nah untuk motor listrik itu biayanya hanya 2.500 per 80 kilo. Jadi kalau kita motor BBM, kita bayangkan ya, kita isi 1 liter kan 40 kilo. Biayanya 10.000. Oke. Ya, kalau kita isi hal yang sama dengan motor listrik, kita isi 20.000, 2 liter. 80 kilo ya trade-nya. Kalau motor listrik hematnya adalah cuma 2.000-an biayanya. Tidak sampai 3.000 malah. Jadi itulah hal yang sangat-sangat signifikan yang kita harus manfaatkan di situ. Gitu. Oke, baik Pak. Nah, mengenai kendaraan listrik sendiri, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya kalau di Kalakars sendiri, khususnya di listrik sendiri, di kendaraan motor listrik sendiri, itu sudah sekitar 1 tahun. Nah, ada nggak sih Pak tantangan tertentu yang dihadapi ketika ingin
dalam tanda kutip mungkin memperkenalkan produk motor listrik ke masyarakat? Ah, sebenarnya banyak Oke. omongan-omongan dari masyarakat juga. Yang Oke. pertama dia bilang nggak bisa kalau dipakai kalau hujan. Oke. Pertama. Kedua, bahaya nanti terbakar ini motornya. Iya, iya, iya. Ketiga, nanti koslet ini. Nah, ini kesempatan kali ini saja bisa jelaskan bahwa ketakutan itu tidak terbukti sebenarnya. Ya, hanya ketakutan kita aja. Yang pertama adalah motor listrik itu sudah dilengkapi dengan IP, artinya ingredients untuk melindungi semua kabelnya dari korsleting sebenarnya. Kedua, kita dilengkapi dengan MCB. MCB itu jika dia di korsleting dia akan mati semuanya. Jadi tidak mungkin kita tak kontak, istilah kita setrum, tidak mungkin juga. Nah, untuk kebakar dia sudah ada baterai manajemen sistem yang dimana itu baterainya akan secara otomatis akan mengunci dia ketika dia overheat. Jadi untuk melindungi dari kebakaran itu sudah pasti lebih aman lah dari itu. Jadi itu hanya mitos-mitos yang sering kita dengar tapi belum dirasakan kan. Oke. Ya. Dan sebenarnya yang bisa tahu buktinya itu adalah yang gunakan ya Pak Yang ya? gunakan. Betul. Jadi dicoba dulu baru digunakan, Oke. baru dirasakan. Boleh, boleh. Nah, selain dari mitos-mitos mengenai bahwa mungkin kendaraan listrik berpotensi untuk korsleting dan seterusnya ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak sendiri, mungkin satu pertanyaan besar dari teman-teman masyarakat yang mungkin sedikit ragu ya Pak ya untuk beralih ke motor listrik itu adalah tentang jarak tempuh. Nah, Jarak tempuh. mereka beranggapan kalau gampang lobet ini kalau pakai baterai nih. Gimana tuh Pak jawabannya? Sebenarnya memang motor listrik ini jarak tempuhnya tergantung, ada banyak tipe Mbak. Oke. Jadi saya bahas ya tipe yang paling kecil dulu itu 80 kilo jaraknya. Jadi sebenarnya untuk pemakaian dalam kota itu kita cukup banget Pak. Betul. Cukup sekali sebenarnya. Banyak orang berpikir bahwa nanti saya keluar daerah bagaimana? Ya kita harus analisa kembali apakah memang kita sering keluar daerah. Iya. Jika kita tidak sering keluar daerah, mending kita menggunakan motor listrik daripada kita menggunakan uang kita untuk hal yang bisa kita gunakan untuk hal yang lain lah. Jadi itu harus bagus-bagus dianalisa seperti itu. Kalau menurut saya gitu, Pak. Oke. Nah, paling kecil tadi kan 80 Ya, kilo, Pak. Setelah itu? Setelah itu ada kita punya sampai 130 kilo. Ini motor listrik kami juga sudah coba sampai ke Malino, Pak. Sudah tes sampai ke Malino, nginap di sana, baru balik lagi ke sini. Oke, dan itu memadai, Pak? Memadai. Alhamdulillah kita memadai, Pak. Oke, berarti sebenarnya ada banyak varian juga ya, Pak ya? Ada banyak varian ya. Tergantung dari kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Pengguna. Oke, baik. Nah, selain dari itu sebenarnya mungkin yang paling banyak ditanyakan juga ya, Pak ya, kita merawat motor BBM saja sulit. Nah, gimana dengan motor listrik, Pak? Bagaimana tuh Pak perawatannya? Apakah juga perlu perhatian khusus dan cukup sulit kah atau seperti apa? Nah, kalau untuk motor listrik itu sebenarnya perawatannya itu sangat murah. Kenapa murah? Karena yang pertama adalah kita pastikan dulu jangan biasakan ngecas memakai baterainya sampai 0% untuk dicas kembali. Itu paling penting awalnya. Kedua adalah kita hanya mengecek motor itu hanya 6 bulan sekali, artinya setahun 2 kali. Jika dibandingkan lagi dengan motor konven itu minimal sekali kita servis motor itu 4 kali. Jadi dari segi biaya sudah berbanding kan biayanya. Jadi mana lebih repot lebih mudah lah memakai motor listrik. Hanya 2 kali sebulan kita cek, itu pun hanya cek kabel soketnya, kontrolernya. Hanya cek aja gitu. Jadi tidak ada hal yang sangat merepotkan untuk listrik, tidak ada lah. Oke, baik Pak. Nah, kalau misalnya nih ya Pak ya, sebagai orang yang juga sebenarnya cukup sedikit banyak membacalah market kendaraan motor dan seterusnya. Kalau misalnya ya Pak, kendaraan motor BBM itu semacam ada klasifikasi lah ya Pak untuk peruntukannya. Jadi misalnya motor anak muda ini, motor orang tua ini, ibu-ibu ini, bapak-bapak mungkin paling banyak menggunakan motor yang seperti ini. Ya. Nah, kalau kendaraan listrik sendiri Pak, apakah memang sebenarnya ada semacam klasifikasi tipe untuk masing-masing? Misalnya mungkin yang cocok untuk Gen Z, atau mungkin yang cocok untuk bapak-bapak, atau bahkan mungkin yang cocok untuk ibu rumah tangga? Sebenarnya untuk motor listrik tip di kami itu semua untuk kalangan segmen cocok semua sebenarnya. Tapi biasanya untuk seri T itu untuk karyawan swasta umur 30-an ke atas. Kenapa itu lebih ke lifestyle. Tapi kalau untuk saya lihat untuk di Kota Makassar sendiri itu lebih ke fungsi sehari-hari, Mbak. Jadi fungsi sehari-hari itu
karyawan swasta juga cukup tinggi untuk memakai motor tipe MX pun tinggi. Ya. Ya, jadi untuk motor listrik tipe kami itu semua kalangan bisa memakai. Semua kalangan bisa memakai. Tidak ada segmentasi tertentu bahwa ini harus A, ini harus B, ini harus C. Tidak. Jadi awalnya kami bilang T itu hanya untuk karyawan swasta. Tapi ternyata datanya mengatakan bahwa semua motor ini memang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi memang banyaknya yang memakai tipe MX banyak. Jadi semua kalangan memakai tipe ini. Oke, baik Pak. Nah, jikalau mungkin Bapak sempat punya pegangan datanya sendiri, sebenarnya untuk kendaraan motor listrik ini sendiri rentang usia berapa sih Pak yang paling banyak pembelinya? Pembeli itu usianya sebenarnya antara 19 sampai 30 paling banyak. 19 sampai 30. Iya, paling banyak itu pakai itu. Oke, berarti sebenarnya mungkin mereka cukup dekat ya Pak ya dengan sosmed dan cukup teredukasi lah mengenai sebenarnya benefit dari kendaraan listrik ini sendiri. Betul. Nah, kita tadi udah bahas nih Pak tentang sedikit banyak kelebihannya, tentang tipe-tipe dan seterusnya. Ini pasti pertanyaan yang mewakilkan semua teman-teman Tribuners nih Pak. Sebenarnya kisaran harga dari kendaraan atau motor listrik sendiri di Kala Cars khususnya itu dari rentang berapa sampai berapa? Ada berapa aja Pak tipenya? Kita ini ada 4 tipe ya. Nanti akan ada tipe ke-5 dan ke-6, tapi yang sebentar ini ada 4 tipe. Yang pertama itu MX itu sekitar 17 jutaan harga outernya. Terus ada T1800 dan TX 1800 itu harga 33 sampai 36 kisaran begitu. Dan ada tipe yang paling tinggi itu MX harganya 54 juta 500. Harganya sekitar begitu range harganya. Oke. Dan tipe tertinggi sendiri? Ya, tipe TX 3000 itu di 54 sebenarnya. Oke, di 54. Ya, 54 ya. Oke. Nah, itu sendiri sebenarnya Pak kalau kendaraan listrik khususnya yang dari Kala Cars sendiri perbedaan harganya semakin tinggi itu sebenarnya variabelnya apa Pak? Powernya, Mbak. Powernya ya, maksudnya itu powernya. Jadi dayanya terus range-nya. Kenapa dia agak mahal gitu kan, dia bisa sampai 130 dengan 3000 watt powernya kayak 3000 watt. Kalau motor kan CC, dia powernya 3000. Oke, jadi hitungannya sebenarnya seberapa awet ya Pak ya digunakannya, waktu penggunaan dan juga jarak tempuhnya ya. Jenis baterainya juga pengaruh. Berbeda. Ya dia yang tipe tinggi itu menggunakan baterai litium, menggunakan lebih mahal memang baterainya. Oke, baik Pak. Nah, yang jadi pertimbangan teman-teman Tribuners dan juga masyarakat mungkin ketika mereka ingin membeli kendaraan ya Pak ya, sebenarnya adalah bagaimana untuk menjaga kualitas produk dan juga sebenarnya layanan after sales-nya apakah sudah tersedia dan memadai Pak untuk masyarakat sendiri membeli kendaraan listrik. Bagaimana cara menjaga kualitas produk dan juga after sales-nya sendiri gimana Pak di Makassar? Atau di Kalau Indonesia untuk Timur? United sendiri itu kita punya bengkel ada di Bone. Di Bone? Di Luwu Timur juga ada. Kita punya di Pari juga kita punya. Di Makassar juga ada. Jadi hampir di semua wilayah kita ada di situ. Nah, untuk produknya, untuk baterai United sendiri itu tergantung tipenya juga. Mulai dari 1 tahun ada dan sampai dengan 5 tahun baterainya. Kita waranti semua produknya. Dan jaminan teknisi kami adalah teknisi kami itu sertifikasi. Jadi jelas sertifikasinya dan lain-lain. Jadi untuk layanan after sales-nya pasti kita nomor satukan lah untuk itu. Oke, baik Pak. Nah, biasanya Pak ya di beberapa kesempatan kan saya juga sempat berbicara dan berbincang dengan teman-teman dari Kala Cars juga yang lain dan mungkin membahas tentang macam-macam Pak. Kami sempat mengundang teman-teman komunitas kendaraan juga yang dari Kala dan seterusnya, dan biasanya memang untuk produk-produk yang baru dalam tanda kutip salah satu kekuatan itu dari komunitasnya. Nah, di ini sendiri memang motor listrik sendiri kan di Makassar masih terhitung baru ya Pak ya. Apakah memang sampai sekarang sudah ada komunitas motor listriknya? Untuk komunitas motor listrik kita itu kita sudah ada namanya Silent Rider. Silent Rider. Nah, kebetulan pada saat ulang tahun kami di launching ke komunitas itu. Itu sudah cukup banyak juga. Di Bode juga ada komunitas itu. Di kita di Makassar juga ada. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung jumlahnya mungkin sekitar 200-an mungkin sudah sampai sekarang. 200 anggota? Iya, Oke, luar biasa. Itu biasanya tanda-tanda peningkatan penjualan juga tuh Pak? Iya, peningkatan jualan, betul sekali. Jadi kalau komunitasnya udah terbentuk biasanya, wah orang udah mulai liatin produknya.
ada nih pengendara rame-rame tapi nggak ribut gitu. Iya, betul. Itu. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin yang masih penasaran ya sebenarnya seperti apa sih produk ini selain dari bisa cek langsung di sosial media official dari Kalakar sendiri, boleh langsung cek di komunitasnya juga ya Pak ya. Iya. Silent Silent Rider. Rider, iya. Silent Rider tuh pengendara senyap tuh teman-teman Tribuners. Nah, selain dari itu untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk move on ke motor listrik sendiri sih Pak, apa nih Pak yang ingin disampaikan mungkin sebagai bentuk pemahaman untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk mencoba atau memulai menggunakan kendaraan listrik? Untuk teman-teman Tribuners, jangan makin ragu, ini motor listrik sudah ramah lingkungan, hemat nih lagi biaya operasional kita. Jadi apalagi yang kita tunggu gitu. Jadi mending kita manfaatkan semua itu biar biaya-biaya yang lain kita bisa gunakan untuk biaya yang lain lah. Oke, baik Pak. Nah, kita kan Pak ya kalau misalnya mau melihat di lapangan sendiri sekarang pengguna motor listrik kan karena masih baru maka masih cukup sedikit juga gitu walaupun peningkatannya cukup signifikan. Nah, bagaimana sih Pak strategi dari Kalakar sendiri untuk apa ya kalau bahasa bisnisnya mungkin mengakuisisi pengguna motor BBM mungkin untuk beralih ke ini. Apa aja nih Pak upaya kampanyenya mungkin? Sebenarnya yang kita lakukan adalah edukasi, Mbak. Edukasi. Hal seperti ini kan cuma edukasi juga bahwa ini motor listrik biayanya sekian, berapa sih biaya yang kita hemat jika menggunakan motor listrik ini. Terus kami juga tuh rutin membawa test ride, diperlihatkan, dicobakan sama orang. Nah, itu kita mapping di mana sih kecamatan-kecamatan yang paling banyak pembeli motor listrik, kita ke situ, kita kanvasin ke situ, kita kasih test ride di situ. Sambil kita memberikan edukasi ke customer bahwa memakai motor listrik jangan makin takut pakai motor listrik. Terus biayanya juga lebih murah biayanya untuk hari-hari tak gitu. Itu mungkin lebih ke situ kaminya kegiatannya, Mbak. Oke. Sebenarnya kalau untuk event atau kegiatan dari pengenalan ini sendiri apa aja Pak kemarin? Atau mungkin yang akan datang ada bentuk pengenalan produk motor listrik dari Kalakar? Ada, kemarin kita sampai ke Ghost to School juga, kita pergi ke sekolah-sekolah, kita ke kampus-kampus juga, sampai perkenalan seperti itu. Kita ke dinas-dinas juga, perkenalan motor listrik, untuk pegawai. Iya, untuk pegawai-pegawai semua. Kita lakukan itu semua, Mbak. Siap. Dalam waktu dekat ini mungkin teman-teman Tribuners yang penasaran tentang produk motor listrik dari Kala bisa datang kemana nih Pak? Bisa, kami kalau di Kota Makassar itu ada di BTP, di Villa Mutiara, di Antang, di CPI, di Maros. Jadi bagi Tribuners yang dekat dengan wilayah situ silakan ke satelit kami yang ada di sana. Oke. Itu boleh langsung test drive? Boleh langsung test drive. Boleh langsung test drive Tribuners. Nah, selain dari itu Pak, saya sebenarnya punya satu pertanyaan. Ini sebenarnya personal sih Pak, karena saya juga sedang mempertimbangkan untuk memilih jenis kendaraan baru. Masalah mungkin penggunaan kendaraannya sendiri, gimana sih Pak tips dan trik supaya kendaraan listrik, khususnya motor listrik yang kita gunakan itu bisa dalam tanda kutip mungkin berumur panjang gitu. Jadi kualitas atau stamina mesinnya mungkin lebih bagus untuk waktu yang lama. Apa aja Pak tips dan triknya? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang harus diperhatikan adalah jangan sering membiasakan baterainya 0%. Jadi sebelum 0% harus dicas duluan. Terus servisnya harus rutin. 6 bulan datang servis, cek lagi 6 bulan sekali ya. Terus ketiga adalah jika motor ditinggal, matikan MCB-nya. MCB-nya itu adalah? MCB itu di saklar di jok itu mematikan. Jika tidak maka baterai akan drop, akan recharge lagi. Ya, jadi sebaiknya itu diperhatikan kalau motor listrik biar lebih hemat, kan kuncinya ada di baterainya sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya yang sedikit dikhawatirkan oleh teman-teman sebelumnya tadi Pak, yang misalnya motor ya secara tidak sengaja mungkin ditinggalkan di ruangan terbuka dan terkena hujan yang cukup tinggi misalnya intensitasnya dan cukup lama, apakah itu juga berpengaruh atau tidak begitu berpengaruh? Lebih berbahaya jika kita tinggalkan lama dan tidak dimatikan MCB-nya. Kalau hujan, saya kan kantor di CPI, Mbak. Hampir karyawan saya memakai, teman-teman saya memakai hujannya lebih lebat mana, di CPI kan lebat banget kan. Betul. Jadi kita mutar di situ aman sampai sekarang di situ. Jadi lebih bahaya kita tidak memakai motornya.
kita simpan 1 minggu atau 2 minggu kita tidak gunakan terlebih, jika tidak harus dimatikan MCB-nya maksudnya. Oke, baik Pak. Nah, sebagai salah satu peranan penting sendiri kan Pak ya dari Kalakar sendiri adalah memang untuk memperkenalkan produk-produk ramah lingkungan, ini sendiri untuk masyarakat. Apa sih Pak yang menjadi harapan dari Bapak sendiri dan juga teman-teman dari Kalakars, tim Kalakars untuk industri motor listrik ke depannya? Harapan saya semoga ini kan sebenarnya motor listrik itu kebanyakan adalah industri lokal Indonesia kebanyakan. Oh iya. Ya, mayoritas industri lokal. Kenapa? Kan dulu kan tingkat TKDN-nya kan di atas 50%. Jadi mari kita dukung produksi lokal untuk memajukan Indonesia ke depannya, Mbak. Gitu. Berarti memang produksinya di Indonesia. Kebanyakan mayoritas itu Indonesia. Dan sebenarnya sedikit banyak ini membuka lapangan pekerjaan. Ya buat orang-orang Indonesia ya. Berarti ini sebenarnya salah satu bentuk supporting juga ya, untuk ekonomi lokal sendiri. Ya. Nah, boleh Pak sebagai closing statement silahkan kami berikan kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup kepada teman-teman Tribuners sekaligus mengajak untuk move on ke motor listrik. Silahkan. Halo Tribuners, jika mau motor listrik yang ramah lingkungan dan hemat biaya operasional silakan kita datang ke CPI, ke Maros, ke BTP Antang, hubungi sales-sales kami dan silakan test drive di situ. Oke, siap. Nah, selain dari itu Tribuners, bagi Anda yang juga sebenarnya masih penasaran ya untuk beragam jenis-jenis atau tipe-tipe kendaraan motor listrik yang paling cocok buat teman-teman Tribuners, boleh banget langsung kunjungi sosial media dari Kalakars dan juga boleh langsung datang ke apa tadi Pak? Ke cabang-cabang satelit kami ya. Di satelit di beberapa titik yang disebutkan tadi dan juga tentunya boleh langsung test drive nih. Boleh langsung test drive. Jadi teman-teman akan bisa merasakan seperti apa sih sebenarnya nyamannya berkendara tanpa bising gitu. Nah, jadi teman-teman selain dari itu boleh cek-cek juga akun-akun komunitas Silent Rider yang menggaungkan nih penggunaan dari kendaraan listrik sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bersama Tribuners bahwa salah satu benefit dari kendaraan listrik ini adalah kita turut menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan kita untuk lebih menghemat energi sendiri. Dan tentunya terima kasih banyak kami ucapkan untuk Tribuners dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan kedepannya industri motor listrik di Kota Makassar dan di Indonesia Timur khususnya bisa semakin berkembang. Mudah-mudahan produknya kalau tahun ini meningkat 5 kali lipat, boleh lah ya. Selanjutnya 10 kali lipat dan seterusnya ya Pak ya. Amin. Dan juga tentunya mudah-mudahan dilancarkan segala agenda dari Kalakars. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya hadir di Tribun Timur dan tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan ngobrol virtual edisi hari ini. Saya Nisa Husnuzar mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.